sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk menyadari sesuatu, bahwa bukan karena kita seorang pendeta atau pengerja atau pejabat gereja, ya misalnya majelis, tapi dengan percaya saja, bertobat, terima Yesus, lahir baru, dan dilepaskan dari kutuk, kita akan menerima kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Tolong kami mengerti bahwa bagi kami sebagai orang percaya, ada urapan di atas kepala kami yang membawa kami akan mengalami mujizat demi mujizat sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-17 dan 18. 17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita sekalian sekarang untuk merenungkan firman Tuhan. Misalnya dari Kisah Rasul 1 ayat 8.
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, atau dalam bahasa terjemahan lain, ketika. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kepada siapa itu diucapkan? Kepada 120 orang yang sedang menantikan pencurahan Roh Kudus sesudah Yesus naik ke surga. Jadi bukan hanya murid-murid sekalian. Oke, kita hitung murid-murid misalnya 12 orang yang utama. Terus kemudian lapis kedua 70 orang. Berapa banyak itu? 82 orang. Nah, di antara mereka disebutkan Alkitab. Dalam pasal 2 Kisah Rasul 1 ayat 14 disebutkan di sana, 15 ada juga ibu Yesus, ibu Bunda Maria, dan semua saudara-saudara Yesus gabung dengan mereka di situ. Jadi bukan cuma murid, bukan cuma pengikut Yesus, tapi mereka itu semua adalah orang yang percaya dan sekarang sedang siap menantikan pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan tadi apa? Kamu akan menerima kuasa ketika. Waktu itu 120 orang itu, saudara sekalian, diurapi oleh Roh Kudus. Nanti silakan baca dari Kisah Rasul pasal 2. Di atas mereka nyala api, ada bunyi angin bertiup kencang. Dan bersama dengan itu, saudara jangan pernah lupa, bersama dengan itu ada 3.000 orang bertobat. 3.000 loh, 25 kali lipat daripada 120. Dan kepada mereka lah firman Tuhan ditujukan. Mari kita kembali kepada ayat tadi. Ayat 17. Tanda-tanda ini, Markus 16:17. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya, seperti saudara-saudara pemirsa sekarang, seperti jemaat yang sedang menyaksikan program ini. Tidak harus saudara seorang pendeta, tidak harus saudara seorang majelis, tidak harus seorang pengerja gereja, tapi siapa saja yang beriman kepada Yesus, yang sungguh-sungguh serius percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai dari apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan, menengking kuasa iblis, dan dia tidak berani bertahan. Oleh karena engkau beriman kepada Yesus Kristus di hatimu, dan hati saya ada Yesus bertahta di sana, sehingga iblis tidak bisa bertahan ketika engkau mengusirnya keluar. So, lihat contoh-contoh dari para murid Yesus. Ya, yang paling luar biasa yaitu kita lihat misalnya ketika di jemaat Filipi, Paulus terus diganggu oleh perempuan yang punya roh tenung. Nah, diganggu terus, akhirnya Paulus balik kanan, teriak, dalam nama Yesus, keluar engkau setan. Langsung keluar. Tapi ingat, ada serangan balik, di mana waktu itu Paulus dan Silas diikat, dicambuk, dibuang ke neraka, dibuang ke penjara yang paling dalam. Dan kemudian apa saudara sekalian yang terjadi? Luar biasa. Kemudian mereka menyanyi memuji Tuhan. Kemudian tembok penjara itu pun jebol karena ada gempa bumi yang hebat. Itulah yang terjadi kepada kita sekalian. Kalau engkau sudah terima Yesus, tidak harus, saya sekali katakan, tidak harus engkau seorang sarjana teologi atau pendeta, tidak harus. Di sini jelas katakan orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kemudian apa? Bicara dalam bahasa-bahasa baru yang baru bagi mereka. Ya, sudah lihat ketika Roh Kudus curahkan itu ada 15 macam bahasa dan dialek terjadi.
Dan ketika Petrus dan Yohanes di pintu gerbang indah itu mengatakan kepada orang lumpuh itu, engkau dalam nama Yesus orang Nazaret engkau berjalan, dia berjalan. Itu yang akan terjadi kepada saudara-saudara sekalian, pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Buktikan kuasa Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, engkau memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Tolong semua yang menyaksikan program ini, engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya mampu memanifestasikan kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.